Silakan, Frater. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak Sekolah Santo Yakobus dan teman-teman yang ada bergabung di Zoom pada malam hari ini. Selamat malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, mengikuti pendalaman iman virtual pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, di bulan Kitab Suci Nasional, tepatnya di bulan September, kita bersama-sama akan mendalami iman kita secara Katolik melalui para pembicara-pembicara yang sudah ditentukan oleh Sekolah Santo Yakobus. Ini juga disiarkan di channel YouTube Sekolah Santo Yakobus. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan teman-teman, juga memperkaya iman rohani teman-teman. Nah, untuk mempersingkat, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Pak Denis untuk memimpin doa pada malam hari ini. Terima kasih, Frater, Romo, Suster, Ibu dan Bapak, serta anak-anak sekalian. Mari kita awali pendalaman iman pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang berbelas kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, dan kami pun berterima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, terutama untuk menjaga kekudusan tubuh kami, bait Allah, tempat Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalamnya. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu memiliki sikap hormat dalam menjaga dan memperlakukannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Denis. Nah, ini tadi Mas sekadar memperkenalkan, Pak Denis adalah seorang guru di SMP Sekolah Santo Yakobus. Nah, kemudian berbicara tentang perkenalan, Frater juga belum berkenalan. Maka Frater akan berkenalkan. Nama Frater Andrian. Frater adalah seorang calon imam Keuskupan Bandung yang ditugaskan di Keuskupan tetangga, yaitu di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, pada tahun ini Frater ditugaskan untuk mendampingi teman-teman SMA Santo Yakobus. Maka dalam keseharian ya Frater juga bersinggungan dan mendampingi mereka, juga ikut terlibat dalam dinamika mereka. Nah, pada yang sudah kita dengarkan tadi, dalam doa juga dikatakan bahwa kita akan menjaga kekudusan. Berbicara mengenai kekudusan, pada pendalaman virtual malam hari ini, kita akan membahas mengenai kekudusan adalah wajah gereja paling menarik. Masturbasi, apakah wajar atau berdosa? Nah, itu temanya. Cukup menarik bukan? Sangat menarik lah. Dan sangat relevan untuk anak-anak SMA yang masih pubertas, mungkin juga anak-anak SMP juga yang sedang beranjak dewasa. Kemudian bagi diri Frater juga berharga. Nah, maka dari itu untuk membahas tema ini, untuk mengupas iman rohani kita, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Romo Joseph Biondi Matovano. Nah, akan saya perkenalkan Romo Joseph Biondi Matovano, biasa dipanggil dengan Romo Vano. Beliau saat ini bertugas di Seminari Menengah Wacana Bakti. Beliau menjadi seorang formator
Formator adalah pendamping, romo pendamping bagi seminaris para calon imam. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh Romo Vano, saya akan terlebih dahulu mengajak teman-teman untuk membaca dan sekaligus merenungkan kitab suci yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Akan Frater bacakan terlebih dahulu ya, untuk pembuka dan pengantar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang Frater cintai, Frater ingin sedikit mengupas dan mengulas tentang kutipan kitab suci yang sudah Frater bacakan tadi. Berkaitan dengan cungkilah matamu yang kanan karena menyesatkan engkau. Kemudian buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Nah, berbicara mengenai kekudusan, Bapak Paus Fransiskus sudah mengeluarkan dokumen Gaudium Gaudete et Exsultate, itu mengenai bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, ini suatu ajakan di mana kita sebagai orang beriman diajak untuk menjadi kudus, karena tubuh kita adalah kudus. Nah, perihal mengenai masturbasi dan hal-hal yang mungkin dirasa wajar dan mungkin dianggap sepele, tapi perlu kita lihat dari sudut pandang iman secara Kristiani. Bukan sekedar pengetahuan ataupun kesehatan. Jadi masturbasi itu kalau dilihat dari pandangan iman Katolik seperti apa? Itu akan kita bahas bersama oleh Romo Vano sesudah ini. Nah, saya rasa saya ingin mengajak teman-teman sekalian supaya memiliki cara pandang yang berbeda melihat masturbasi atau kebiasaan yang mungkin kita lakukan atau dalam pergerakan senyap kita lakukan. Itu juga biasanya dilakukan oleh teman-teman anak SMA mungkin ya, atau anak-anak yang sedang puber, dan lebih biasanya juga cenderung kepada anak-anak yang laki-laki. Gitu. Itu biasanya muncul dari adanya rasa kebingungan, lalu melamun, lalu menghayal, kemudian bengong. Nah, itu seperti orang yang tidak punya harapan. Maka dari itu, tidak usah berlama-lama untuk mempersingkat waktu dan tempat saya berikan kepada Romo Vano untuk bersama-sama kita mendalami iman Katolik, membahas mengenai kekudusan adalah wajah gereja paling menarik. Masturbasi, apakah wajar atau dosa? Dipersilakan.
Selamat malam, frater, suster, ibu, bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Shalom ya untuk kita semua. Salam sehat dan penuh semangat. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan oleh frater, saya Romo Vano. Biasa dipanggil di sini di Seminari Wacana Bakti itu Pater Vano. Ya, saya ditabiskan 15 Agustus 2019. Jadi 1 tahun menjadi imam Kuskupan Agung Jakarta. Maka belakang saya background-nya Katedral Jakarta ya. Karena saya Imam Kuskupan Agung Jakarta, Imam Projo Jakarta. Itu sedikit perkenalan singkat. Nah, di dalam permenungan ini saya kira ini menarik karena saya juga mendampingi para seminaris di mana mereka ini lulus SMP, ya, lulus SMP masuk seminari hidup berasrama. Sudah tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua. Maka bagi saya tema yang diangkat oleh panitia BKSN Sekolah Yakobus ini menarik. Nah, saya mau membagikan apa yang menjadi permenungan saya, juga apa yang menjadi pergulatan kita bersama. Ya, ini tema yang bagi saya luar biasa menarik. Ya. Kekudusan adalah wajah Allah, wajah gereja paling menarik. Ya. Masturbasi wajar atau dosa. Saya garis bawahi kekudusan. Ya. Saya akan memulai dengan sebuah gambar. Ya. Beberapa gambar sih sebenarnya. Ya. Kalau kita melihat gambar ini, siapa? Ada yang bisa menjawab? Frater atau Bapak Ibu? Suster juga boleh. Ada yang bisa jawab? Untuk Yohanes Maria Vianney. Yohanes Maria Vianney, betul sekali. Langsung bisa ketebak. Ya. Ini pelindung para imam. Ya. Santo idola saya, favorit saya. Ya. Dengan kesederhanaannya, dengan ketekunannya untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ya. Ini luar biasa. Ya. Hidup sederhana, penuh kerendahan hati. Ya, kita kenal semua. Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, kalau ini. Iya, ini yang anak muda pasti tahu nih. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu, Romo. Nggak tahu. Asing Ya, ini idola anak muda zaman sekarang, zaman now ya. Ini salah satu anggota BTS. BTS ya, grup band Korea. Ya, idola para remaja putra juga saya kira. Saya juga nggak tahu nama persisnya, kalau nggak salah Kim Tae-hung apa Kim Soyun apa Jungkook ya, itu ya. Waktu itu saya pernah dibilang, itu kan Jungkook, Romo. Saya mana tahu kan siapa dia ya. Ya ini pokoknya saya nggak bisa membedakan ya nama-namanya. Tapi ini termasuk favorit ya, BTS. Nah ini ada yang bisa nebak, kalau sering jalan-jalan ke Jogja pasti tahu. Mbah Lindu. Wah betul sekali, Mbah Lindu. Ini seorang penjual gudeg. Sudah 100 tahun umurnya. Baru bulan Juli yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dia jualan gudeg dari umur 13 tahun, bayangkan. Jadi sebelum, mungkin pada saat penjajahan. Ya. Nah ini bagi saya kisah yang menarik dari Mbah Lindu di jualan gudeg. Ya. Dan selalu gudegnya itu dari katanya jualannya dari harga sen sampai sekarang 20.000. Ya. Tapi para pecinta kuliner Jogja sudah kehilangan Mbah Lindu ini. Ya. Nah, saya tampilkan gambar-gambar ini ya, karena ini saya punya pertanyaan. Menurut kalian, ya kita semua, siapa yang paling cocok disebut kudus? Siapa kira-kira? Dari 3 gambar tadi, yang paling cocok disebut sebagai kudus? Siapa?
Kalau dari kehidupannya, Hah? Santo Yohanes Maria Vianney sih Romo. Santo Yohanes Maria Vianney. Ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau dilihat dari gambar, Yohanes Maria Vianney. Yohanes Maria Vianney karena ada apa tuh bunderannya ya di kepalanya ya. Ya, Iya. surat. Ya, ada bunderannya. Kalau saya palanya sudah bundar ya. Ya, semua dua orang menjawab Yohanes Maria Vianney ya. Dan ini yang menarik ya. Karena saya juga tertarik untuk membaca tadi Gaudete et exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, ini diungkapkan, untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Ya. Jadi asosiasi kita tentang kekudusan atau menjadi kudus itu seringkali kita asosiasikan sebagai ya uskup, ya romo, suster, frater mungkin, ya, atau kaum berjubah yang selalu punya waktu untuk berdoa. Tetapi ini Paus menuliskan sebuah tulisan yang sangat menarik. Ya. Tidak perlu menjadi seorang uskup, imam atau religius, tetapi kita semua yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Itu yang harus digarisbawahi. Pekerjaan sehari-hari artinya siapa saja, termasuk adik-adik, anak-anakku, ya, kita semua bisa dipanggil untuk menjadi kudus. Ya, maka ini yang menarik. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kekudusan itu sesuatu yang jauh, yang hanya milik santo-santa atau orang yang harus berdarah-darah dengan menjadi martir. Tetapi kita semua yang punya ketekunan di dalam hidup sehari-hari. Bahkan Paus Fransiskus itu mengisahkan seorang ibu yang memutuskan untuk tidak bergosip ya dengan tetangganya, itu satu jalan menuju kekudusan. Nah, saya kira siapa saja ini panggilan kita untuk menjadi kudus ya. Maka tadi tokoh-tokoh tadi ya, mungkin bisa saja suatu saat nanti menjadi orang kudus ya. Karena kita tidak tahu. Lalu yang menarik juga, karena kita semua ya, saya garis bawahi, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikannya kesaksian sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Nah, ini dia poin pentingnya. Pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari ini, bagaimana kita memberi kesaksian, ya? Maka panggilan untuk menjadi kudus itu perlu buahnya adalah kesaksian. Entah kita menjadi apapun, ya, menjadi siswa-siswi, ya, menjadi seminaris, menjadi guru, menjadi karyawan, menjadi apapun, asalkan kita memberi kesaksian tersendiri di dalam aktivitas kita, itu bisa membawa kita kepada kekudusan. Nah, bagi saya ini poin menarik yang terkait dengan tema yang harus kita renungkan bersama. Kenapa kekudusan zaman now ini menjadi menarik? Ya. Kenapa sih zaman now ini kekudusan ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik? Karena di sini dikatakan, kelemahan-kelemahan kita juga dipakai oleh Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, disinilah poin pentingnya juga. Maka kekudusan tidak selalu dengan sesuatu yang hebat, ya. Bukan sesuatu juga yang menjadi kelebihan, tetapi bahkan kelemahan-kelemahan kita dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Maka bagi saya permenungan yang menarik kalau kita merenungkan peristiwa Natal itu, ya, di mana Allah menjadi manusia, Allah pun untuk menyelamatkan manusia menggunakan kelemahan manusia. Ya, dengan menjadi manusia ya sudah menjadi manusia yang lemah dan rapuh juga. Allah menjadi manusia yang lemah dan rapuh, ya, menjadi sama seperti kita. Maka bagi saya sebuah refleksi yang menarik dari Rasul Paulus
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini suatu yang kontradiksi ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana bisa kita berjuang dengan kelemahan kita? Nah, maka suatu ajakan yang menarik bagi kita yang kalau kita renungkan bersama sebagai sebuah ranah besar kita bicara terkait kekudusan, maka itu selain merupakan sebuah kesaksian dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi Allah juga memakai kita dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kita berjuang mau menjadi kuat, bukan menjadi lembek, ya, bukan menjadi ya gampang goyah, ikut arus, ke sana kemari, ya. Tapi kita justru menjadi kuat karena kelemahan kita juga dipakai oleh Kristus, ya. Maka saya beri kuning itu, dipakai oleh Kristus. Nah, sekarang kita harus bagaimana, Romo? Kita harus bagaimana, Romo? Ya, ini pertanyaan. Satu-satunya cara yang bisa kita perjuangkan, kita bangun relasi yang terbaik dengan Yesus Kristus dan selalu bekerja sama dengannya. Ya, kita bangun relasi kita. Tidak hanya di dalam doa, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjuang dengan kelemahan kita, memperbaiki. Oh, kalau hari ini saya salah, besok saya punya niat untuk memperbaiki. Ya, maka ingat ya guys, ya, semakin kita berjuang memerangi dosa yang dengan kekuatan sendiri, maka semakin kita terjatuh dalam lumpur keputusasaan karena kita akan gagal. Ya, karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Yesus Kristus, tanpa kerjasama dengan Allah. Maka motonya siapakah ini? You'll never walk alone. Kita tidak berjalan sendiri, ya, tidak pernah berjalan sendiri. Ya, ini para penggemar Liverpool, ya. Kita tidak pernah bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Allah, tanpa penyertaan Tuhan, ya. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Maka ini yang menarik. Yakin nih Mo, kalau kekudusan itu merupakan perjumpaan antara kelemahan kita dan daya rahmat Allah. Maka kita akan melihat, ya, apakah kekudusan sungguh menjadi perjumpaan antara kelemahan kita dan juga kekuatan dari kasih karunia Allah. Ini ungkapan yang menarik juga. Maka sungguhkah kita bisa berjuang dengan kelemahan kita? Nah, saya memulai dengan sebuah ungkapan, ya. Tapi aku lemah, Romo, dalam hal ini, masturbasi. Oh tidak, ya. Seringkali aku agak takut buat berbicara soal ini, ya. Ini sesuatu yang tabu. Tapi bagi saya kita perlu mengungkapkan hal ini, ya. Mungkin papa dan mama orang tua kita tidak tahu. Ya. Dulu yang ngajarin atau yang ngasih tahu itu teman-teman, ya kan, dalam pergaulan kita. Boleh nggak sih Mo? Dosa nggak ya aku? Gitu ya. Pertanyaan kita ya selalu ya. Ini sebuah realitas yang mungkin kita alami juga. Contohnya gini Mo. Saat aku merasa gagal atau bosan dengan rutinitas yang ada dengan keseharianku, aku terdorong untuk ya menyenangkan diriku sendiri, ya, berasik-asik dengan diriku sendiri, ya. Nah, ini saya beri judul real versus fake, ya. Antara yang nyata dengan yang nyata juga, ya, bukan biasanya kan real versus fake, ya, dengan satu yang palsu. Kenapa saya beri judul ini, ya? Karena kita harus memiliki keyakinan, ya, kita yakin untuk berani mengatakan bahwa masturbasi itu merupakan suatu perbuatan yang buruk, ya, titik, ya. Kita harus yakin dulu, ya. Kalau kita tidak yakin, maka yang terjadi adalah demikian. Argumentasi atau pembenaran untuk kita, ya. Maka kita harus ya menyatakan dengan pasti itu perbuatan buruk. Karena seringkali ya ini suatu pembenaran, ya kan. Saya ingin membuktikan ya bahwa ya nggak apa-apalah masturbasi, apa salahnya? Ya kan layaknya orang makan dan minum aja atau berkeringat atau dijadwal aja, ya. Ya ini menjadi sebuah ya problematik untuk kita semua. Ya, ini semacam pembenaran atau argumentasi kita. Ya, sekali lagi kita masih kompromi, ya. Nah, ajaran gereja bilang apa? Ya, kita perlu tahu juga. Nah, masturbasi adalah rangsangan alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual
Kenyataan ialah bahwa baik wewenang mengajar gereja dalam tradisinya yang panjang dan tetap sama maupun perasaan susila umat beriman tidak pernah meragukan untuk mencap masturbasi sebagai satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban. Ya, saya garis bawah itu bertentangan dengan ketertiban. Maka karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja, dengan motif apapun itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal. Maka hal ini bertentangan juga dengan hakikat tujuannya. Hakikat tujuan dari sebuah, misalnya perkawinan. Ya. Ini sungguh nyata di dalam katekismus Gereja Katolik, itu diungkapkan nomor sekian ya, 2352. Jadi ada di dalam ajaran gereja ya. Kita berpedoman pada itu. Nah, sekarang kitab suci bilang apa? Nah, saya kira bacaan yang dipilih oleh panitia yang tadi dibacakan oleh Frater itu menarik ya. Kita punya standar Yesus ya. Standarnya Yesus itu apa? Tadi, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu pada ayat 28. Maka lihat cewek atau lawan jenis dan baru pengen sama dia itu sudah dosa. Benar atau enggak? Ya. Nah, kita jawab. Yang dimaksudkan Yesus sebenarnya pikiran atau keinginan tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak ya. Kita punya kehendak, kita punya keinginan lalu disambut dengan kehendak itu ya. Lalu keinginan yang amoral yang dilaksanakan setiap ada kesempatan. Nah, ini yang dimaksud Yesus ya. Apa yang dimaksud dengan memandang tadi? Memandang perempuan dan menginginkannya. Ya, maka keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual jika tidak dilawan ya, adalah dosa. Jelas poinnya di sini. Maka ungkapan cungkilah tadi ya, cungkilah tadi yang diungkapkan pada ayat 29, cungkilah dan buanglah itu, ya itu tidak dimaknai secara harafiah, ya. Tetapi kita diajak untuk berbalik sesuatu yang ekstrim ya, artinya melawan itu ya, melawan segala keinginan, segala kehendak. Nah, ini semua menjadi sebuah pergumulan kita. Dan kitab suci yang bagi saya menarik juga, yang bisa dikaitkan dengan bacaan dari Injil Matius tadi, Rasul Paulus ya, pada jemaat di Korintus membahas sejumlah persoalan berkaitan dengan tingkah laku seksual. Ya, dalam bab 5-7, silahkan kalian membaca, nanti ada kesempatan, bukalah kitab suci, ya bacalah itu. Bab 5 sampai dengan 7. Nah, saya beri rangkuman. Di sana orang Kristen dapat melakukan apa saja ya yang bisa menyenangkan tubuhnya, karena yang rohani bisa merasa senang jika tubuhnya juga disenangkan. Ini muncul pandangan itu ya. Jemaat di Korintus. Orang Kristen ya dapat melakukan apa saja, kalau tubuh saya senang maka seharusnya yang rohani juga ikut senang. Ya, maka tubuh ini harus disenangkan dengan berbagai cara, ya. Dan yang kedua, ada yang mengklaim bahwa orang Kristen itu harus menghindari segala sesuatu yang berkenaan dengan tubuh. Karena ya hanya aktivitas rohani saja yang membawa kemuliaan pada Allah. Ya, antara tubuh dan rohani ini sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi ya hanya aktivitas rohani saja, dalam artian ya saya dengan berdoa saja, ya itu sudah membawa pada kemuliaan Allah. Tapi tidak peduli bagaimana dengan tubuh saya. Maka Paulus menolak kedua pandangan ini. Tubuh tetap memiliki arti. Ya. Kita bisa membaca pada 1 Korintus bab 6 ayat 13. Di sana dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau pada ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maka tubuh itu tidak buruk sama sekali. Ya, tubuh bisa dipergunakan juga untuk memuliakan Allah. Ini harus kita ketahui bersama. Pada ayat 20 diungkapkan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Ya. Jadi tubuh kita penting untuk digunakan untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, maka bagaimana sekarang? Cara saya menghentikan, ya. Kita percaya, believe our total freedom lah. Kita bisa sharing, ya, helping satu sama lain, ya, helping each other. Ya. Dengan memberikan peneguhan, tenang bro, kamu pasti bisa. Ya. Tenang guys, kamu pasti bisa. Maka kita percaya bahwa kita pasti bisa berhenti. Ya, ini yang harus kebebasan kita digunakan untuk ya sharing dan membantu, ya, satu sama lain. Maka bukalah diri kita kepada Allah, kepada dunia, kepada manusia yang lain, ya, pada sesama kita dan kepada kewajiban kita. Nah, ini kan biasanya kan sudah tadi seperti yang disinggung oleh Frater, ya. Dilakukan di kamar sendiri, ya. Masturbasi dilakukan kamar sendiri lah. Pasti gelap, kalau remang-remang pintu dikunci, ya. Kita bawa godaan dalam tanda kutip godaan ini ke tempat terang. Kita bawa. Kita punya ekaristi, kita punya pengakuan dosa, adorasi dan sebagainya. Dan kita juga datang ke komunitas yang ingin sembuh, ke teman-teman kita yang memang ingin sembuh, ini bisa kita perjuangkan. Maka pada saat kita gagal dan kembali pada dosa yang sama, maka secepatnya lah kita datang kepada Romo untuk menerima sakramen tobat. Mulai dari awal lagi dan katakanlah pada Tuhan dan pada dirimu sendiri, diri kita sendiri jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena dosa yang telah menjadi sebuah kebiasaan atau habitual sin ini akan membutuhkan waktu untuk dipatahkan. Dan hanya berkat Tuhan dan kerjasama dari kita yang dapat mengalahkannya. Maka alangkah baiknya ya, kalau Anda, kita semua, sahabat-sahabatku yang terkasih, mempunyai pembimbing rohani dan Bapa pengakuan yang sama, sehingga ia dapat membantu kita untuk mengatasi masalah ini. Ya, maka ini yang langkah konkret yang bisa kita perjuangkan. Dan self mastery, kita menguasai diri kita. Kita harus melatih untuk menahan diri. Kita menahan diri tidak masturbasi sama ya seperti kalau saya memang itu sadar punya darah tinggi atau ya tidak menahan diri untuk tidak minum kopi ya karena bisa menambah tensi saya, tekanan saya. Latihannya seperti itu, menahan diri ya. Menahan diri untuk tidak mengatakan tidak ya. Ini bagian dari latihan spiritual kita, latihan menahan diri, latihan spiritual. Godaan pasti ada, memang godaan pasti ada, memang selalu ada. Tapi kalau kita latih terus-menerus kita bisa pelan-pelan kita bisa meninggalkannya, kita bisa melakukan penguasaan diri kita. Maka konkretnya kan kalau kita punya kebiasaan ini, kita perlu tegas dengan diri kita. Stop porn for our own good. Kita bisa mengusahakan itu, konkret. Maka kelemahan-kelemahan akan selalu ada dan faktor gelap pasti ambil peran dalam rangsangan spontan yang kita jumpai. Ingat, semua ini muncul ketika kita sedang merasa lelah, letih, atau dalam situasi takut, stres, ya, atau hanya ingin mengambil waktu kosong, ya. Maka kuncinya percayakanlah semua pada penyerahan diri dan kemurahan hati Allah. Ya, kita bisa memperjuangkan itu. Dan menjadi suatu ajakan yang sangat jelas dari Rasul Paulus, bagi saya bisa kita renungkan bersama pada Mati Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita punya kelemahan, tetapi kita yakin kekuatan selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena jika aku lemah tadi, maka aku kuat. Maka kita akan dikuatkan untuk mengatasi kelemahan kita. Dan ini juga menjadi salah satu jalan menuju kekudusan. Ya. Maka kita diingatkan juga oleh Paus Fransiskus suatu ajakannya di dalam Gaudete et Exsultate tadi, jangan takut untuk menetapkan pandanganmu lebih tinggi dan membiarkan dirimu dicintai dan dibebaskan oleh Allah. Dan jangan takut membiarkan dirimu dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, kita menetapkan standar Yesus yang tadi. Itu suatu pandangan yang lebih tinggi yang perlu kita masukkan, internalisasikan ke dalam diri kita. Ya, itu kita tetapkanlah pandangan itu. Dan kita tidak perlu takut untuk membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Tentu saja melalui kehadiran Bapa pengakuan dan
pembimbing rohani yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir, ya, last but not least, ya, kelemahan yang membuat kita jatuh pada kelemahan tubuh. Entah itu masturbasi, kemalasan, ya. Hari-hari PJJ ini kan membuat kita mager, ya. Mager, ya, pengennya ya sudah di depan laptop, di depan HP, ya, membuat kita mager untuk melakukan pekerjaan yang membuat tubuh kita bergerak. Atau ada pembunuhan diri, ya, ini kelemahan tubuh. Macam-macam bentuknya. Kita bisa rasakan itu, kita bisa alami itu. Di tengah situasi ini yang tidak mudah ini, tentu kita perlu terbuka pada Allah yang yang melalui perantaranya dan berani menahan diri dengan tubuh kita. Maka bagi saya ini satu langkah bagi kita, sahabat Yakobian, untuk menuju kekudusan. Ketika kita mengatasi kelemahan, terbuka pada Allah, dengan berani menahan diri juga terhadap tubuh kita, ini menjadi satu langkah yang konkret untuk menuju kekudusan. Maka sungguh tadi sebuah perjumpaan antara kelemahan dan juga daya rahmat kasih karunia Tuhan kepada kita, itulah juga kekudusan. Maka para sahabatku yang terkasih, sahabat Yakobian, dan juga kita semua, kita bisa berjuang untuk mengatasi kelemahan ini dengan selalu membuka hati kita. Ada banyak cara, Tuhan selalu memberikan perantara tadi. Bisa dengan komunitas yang sehat, pada pembimbing rohani, dan juga kepada Bapa pengakuan, sehingga itu semua bisa membawa kita kepada kekudusan pelan-pelan. Ketika kita mau berlatih, ketika kita mau berjuang, kita pasti bisa. Kita pasti bisa memperjuangkan hidup menuju kekudusan. Sebagaimana yang diserukan oleh Bapak Suci kita, Paus Fransiskus, sehingga kita hidup penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau mengajak kita semua bernyanyi. Ada yang tahu pasti lagunya Tuhan Pasti Sanggup. Bersama di rumah. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya
Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Romo Vano atas pendalaman iman yang sudah diberikan melalui pembahasan lewat dokumen-dokumen yang sudah disampaikan. Tadi saya menarik dengan pembahasan Romo Vano bahwa kita itu diajak untuk menjadi kudus gitu. Bukan hanya para kaum berjubah saja yang bisa menjadi seorang kudus, tetapi kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa saja juga bisa menjadi seorang yang kudus. Nah, hidup kita, dalam kata lain, hidup kita itu bisa menebarkan kekudusan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tadi lagu yang ditutup oleh Romo Vano dalam pembahasan pendalaman virtual ini cukup menyentil hati saya gitu, bahwa Tuhan Yesus sendiri selalu menopang diri kita. Tadi kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menopang dan jangan berhenti berharap padanya. Nah, ini seperti ajakan tadi Romo Vano, di mana kita juga diajak untuk tetap mempercayakan hidup kita di dalam kasih Allah, membiarkan diri kita supaya dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Nah, baik. Kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Kita akan berdiskusi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WhatsApp kepada saya. Nah, pertanyaan yang pertama, Romo. Ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita itu perlu berelasi dengan Tuhan. Kemudian kita juga perlu memiliki pembimbing rohani masing-masing supaya kita senantiasa dibimbing dan tidak keluar dari jalurnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah berelasi dekat dengan Tuhan itu mengontrol kecenderungan hawa nafsu yang mungkin bertumpah-tumpah gitu ya. Karena di sini dikatakan bahwa nafsu itu kan tidak bisa, kadangkala tidak bisa kita kendalikan dan tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol kecenderungan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini baru 2 pertanyaan dulu, Romo. Yang kedua adalah, apakah hidup kudus menghalangi kita menikmati kebahagiaan? Nah, hidup kudus menghalangi kita menikmati kebahagiaankah? Gitu. Nah, itu mungkin bisa, 2 pertanyaan tersebut bisa Romo jawab dan mungkin bisa diberikan suatu pencerahan bagi kita yang mungkin kebingungan dan membutuhkan jawaban atas iman kita. Begitu, Romo. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bagaimana mengatasi nafsu yang bertumpah-tumpah, ya, berlebihan? Setiap orang punya, katakanlah punya kepribadian masing-masing. Ya, setiap kita diciptakan Tuhan itu unik. Tidak ada yang sama. Saya tidak sama dengan Frater Adrian, dengan Suster, dengan Pak Denis, Bu Rina, Pak Theo, tentu dengan semuanya. Tidak ada yang diciptakan kita sama. Nah, maka ini juga soal terkait nafsu. Yang paling penting adalah kita mengenal. Kita sadar diri kita. Nafsu kita di mana, kelemahan kita di mana. Itu hanya diri Anda yang tahu, diri kita yang tahu. Maka saya tidak bisa menempatkan semuanya itu sama porsinya. Tergantung bagaimana saya sendiri mengenal diri saya. Maka pengenalan diri itu penting. Pengenalan siapakah aku itu penting untuk kita sadari. Bukan hanya siapakah aku kita memandang sebagai ya kita punya kelebihan saja atau talenta kita apa, tetapi juga kita sadari kelemahan kita di mana. Kita kerap kali jatuh di dalam lubang yang mana.
Nah, ini yang perlu kita kenali. Mengenal diri kita itu penting. Ya, maka bersyukurlah kalau kita punya kesempatan untuk retret, ya, untuk rekoleksi. Itu bagi saya bukan hanya kita menambah pengetahuan rohani, tetapi lebih daripada itu kita diajak untuk mengenal diri kita. Ya. Maka pengenalan diri itu penting. Sehingga kalau kita tahu diri kita sesungguhnya, ya kita bisa punya alarm pribadi. Kalau kita tidak punya alarm itu, kita bisa bertanya kepada tadi saya katakan, entah itu pembimbing, entah itu kalau terkait dengan kepribadian kita bisa bertanya kepada psikolog, ya, kepada guru BK, ya, kalau di sekolah. Nah itu, tapi penting kita untuk mengenal diri kita dulu sungguh. Jangan kita membiarkan diri kita ya sudahlah, saya nggak apa-apa, it's okay aja ya. Maka bagi saya pesan yang selalu saya ingat dari Bapak Kardinal kita, Bapak Ignatius Suharyo, kita perlu juga berdoa untuk mohon kegelisahan. Karena kalau kita berdoa dengan memohon kegelisahan, itu kita sadar kita berkaca dengan diri kita. Saya di mana punya kelemahan itu? Ya, maka ini poin yang penting. Maka untuk menyadari, ya, sampai kita bisa sembuh, menyembuhkan nafsu-nafsu kita perlu dulu menyadari lebih keseluruhan ya diri kita. Maka itu yang perlu diperjuangkan ya. Mengenal diri dulu. Pertanyaan siapakah aku itu kan pertanyaan yang nggak pernah selesai dalam hidup kita. Ya. Bukan siapakah aku Vano, imam gitu ya, tapi lebih daripada itu. Ya, di hadapan Tuhan, saya ini siapa? Yesus kan juga memberi contoh kepada kita kan. Dia juga bertanya siapakah aku? Ya mungkin ada saatnya kita juga bertanya kepada orang lain, siapakah aku? Ya sehingga tadi kalau kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang mendukung, itu komunitas yang positif dalam arti tertentu, itu pasti kita bisa pelan-pelan, nggak bisa langsung brek ya, langsung stop dengan nafsu kita, tapi pelan-pelan mengurangi, ya, mengurangi. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Lalu terkait dengan kebahagiaan ya, tadi ukurannya apa? Bagi saya penting kebahagiaan itu ada beberapa macam ya. Jangan tercampur antara kebahagiaan dengan kesenangan. Kalau kesenangan itu lebih sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Ya, misalnya saya senang untuk sepedaan gitu, naik sepeda. Ya sudah saya naik sepeda dengan komunitas orang-orang yang suka naik sepeda. Udah saya senang. Ya, saya senang naik sepeda keliling Jakarta gitu misalnya berapa kilo ya saya kejar di Strava gitu ya berapa kilometer itu saya senang itu tapi di luar diri saya ya. Karena itu menjadi ya hobi saya gitu misalnya sekali lagi itu di luar diri saya lalu setelah saya kembali saya berhadapan dengan tugas-tugas saya terus ada waktu di mana saya stres gitu misalnya kan pusing ini gimana nih menemani para seminaris itu misalnya. Nah, itu tapi yang naik sepeda itu udah hilang, rasa senang itu hilang. Tapi kalau kebahagiaan, sukacita, itu mau kita suka, mau kita mengalami pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan kita, pengalaman terperosok, pengalaman jatuh. Kalau ada sukacita, ada kebahagiaan, maka kita tetap ya, mengalami itu ya. Maka ukurannya itu, termasuk tadi ketika kita berhadapan dengan kelemahan, ya, kita cenderung kemana? Cenderung takut, cenderung ya malas menghadapi kelemahan itu, ya sudahlah biarkan saja, let it go sendiri. Atau ya memang saya mengalami sukacita dengan kelemahan saya, artinya saya berjuang. Kalau saya mengalami sukacita di dalam kelemahan saya akan berjuang bagaimanapun caranya, saya akan mengatasi kelemahan saya itu sehingga saya berproses menjadi manusia yang lebih baik,
ya, yang lebih pelan-pelan menjadi lebih sempurna, katakanlah demikian. Maka ukurannya itu ya kebahagiaan selalu atau sukacita itu selalu muncul di dalam hati kita, di dalam diri kita. Entah kita berhadapan dengan pengalaman sulit sekalipun, ya, misalnya dengan pengalaman pandemi ini, kalau kita sungguh mengalami sukacita, kalau kita sungguh mengalami kebahagiaan, mau kita menghadapi persoalan yang tidak mudah di dalam keluarga, kita akan bertekun untuk tetap setia pada Tuhan, tidak meninggalkannya, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi hidup ini penuh dengan rasa syukur. Maka itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Berarti tadi sedikit ambil garis merahnya aja bahwa cara kita untuk mengontrol kecenderungan atau hawa nafsu itu pertama-tama kita memang harus tahu siapa kita. Bisa dengan sadar kita melakukan pengendalian diri. Nah, ini kuncinya. Pengendalian diri itu penting kerap kali karena kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita malah yang terjerumus ke dalam hawa nafsu. Yang dalam arti kita yang malah dikuasai oleh hawa nafsu tersebut, bukan kita yang menguasai hawa nafsu. Gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu, sukacita itu justru membawa kita pada kekudusan, di mana kita semakin dimurnikan, semakin diperkaya imannya. Nah, ini ada lagi Romo. Sebelumnya, apakah di dalam ruang Zoom ini, Bapak, Ibu, kemudian Suster, juga apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang mau tanya, boleh loh, nggak apa-apa. Nggak bayar juga, gratis kok. Pak Denis, sudah senyum-senyum begitu? Apakah ingin bertanya? Oh, buatan. Apakah ada lagi yang mau tanya di ruang Zoom ini? Oh, belum ada. Oke, mungkin nanti ya sesudah ini. Ini Romo, pertanyaan dari Luciana Indra Kusuma. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan itu banyak ujiannya, Mo? Nah, ini seringkali juga saya merasakan begitu, Mo. Kita dekat dengan Tuhan, tapi kok banyak ujiannya, gitu. Kita cenderung sering putus asa dan bahkan membuat diri kita semakin disudutkan. Oh, kenapa ya? Saya selalu dihujam oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Padahal relasi kita dengan Tuhan sudah baik. Nah, mungkin begitu, Romo. Silakan dijawab dahulu. Ya, pertanyaan yang menarik. Kenapa kalau kita dekat dengan Tuhan, justru semakin banyak ujiannya? Saya mau menjawab ini dengan kita bisa meneladan Yesus. Meneladan Yesus. Yesus itu sangat dekat loh dengan Allah Bapa. Bahkan dia menyebut dengan sebutan Bapa itu merupakan suatu hubungan relasi yang sangat dekat. Dan hubungan yang dekat itu justru membawa dia kepada pengalaman salib. Nah, ini yang bagi saya membuat sebuah refleksi itu sampai di situ. Kalau saya ketika menghadapi pengalaman ujian yang sangat berat, yang tidak menyenangkan hati saya, padahal saya sudah berdoa setiap hari, saya justru yang saya lakukan hanya memandang salib Yesus. Dan bagi saya itu sudah menjawab semuanya. Bahwa Yesus yang dekat dengan Allah Bapa pun mengalami pengalaman salib. Mungkin pengalaman ujian saya atau pengalaman berat yang bagi saya itu tidak ada apa-apanya dengan pengalaman salib itu. Saya hanya pengalaman itu. Vano, aku ini lebih mengalami pengalaman yang sangat berat dengan salib ini. Maka itu yang menjadi selalu permenungan saya ketika saya merasa ada situasi yang
menyesakkan diri saya hanya memandang salib Yesus itu. Dan bagi saya itu sudah menjawab semua pertanyaan saya juga tadi. Saya kan sudah dekat dengan Engkau. Kenapa saya justru mendapatkan pengalaman ujian yang begitu berat? Nah, seperti itu. Maka ini sekali lagi ini membutuhkan iman. Tapi kita tidak berhenti pada iman, kita selalu punya harapan. Dan harapan itu menjadi terjawab karena ada kasih. Karena kasih Yesus, dia mau solider sama kita. Kita tidak berjalan sendiri ketika kita menghadapi pengalaman ujian berat itu. Dan itu yang harus kita rasakan betul, kasih Allah itu setiap hari. Maka itu yang menjadi suatu permenungan saya pribadi. Saya juga mengalami hal yang sama. Dan bagi saya ketika saya merenungkan perjalanan imamat saya tanpa pengalaman kasih dan juga tanpa pengalaman belas kasih Allah itu, ya saya mungkin tidak bisa menjadi imam gitu ya. Tetapi saya merasakan itu ya, betul perjuangan itu. Karena di saat saya sedang mengalami pertanyaan itu tadi, saya hanya bisa memandang salib Yesus. Mungkin itu, kita bisa bertitik tolak dari situ. Terima kasih. Oke. Nah, kalau bahasa nyelenehnya ya, bahasa nyeleneh. Ketika kita memandang salib itu, penderitaan lu tuh nggak ada apa-apanya loh dibandingkan Yesus yang harus mengalami sengsara, wafat, dan mati di kayu salib. Nah itu sungguh pengalaman dahsyat dan pengalaman menggugah gitu. Dimana Yesus sendiri sudah mengalami pengalaman yang sangat menderita juga gitu. Lebih parah juga daripada kita gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengalaman-pengalaman menderita itu bisa kita lihat melalui kacamata iman tadi seperti yang ajakannya Romo Vano, di mana di dalam pengalaman iman tersebut kita ada kasih, ada perjuangan yang kita lakukan. Nah, di situ kita dapat menemukan bahwa inilah Kristus pun ikut memikul salib bersama kita gitu. Jangan takut dan jangan khawatir begitu. Nah, ternyata ada banyak Romo pertanyaan lagi. Ini akan saya lanjutkan pertanyaannya. Apa-apa kan mau ya? Oke, asal masih cukup aja waktunya nih. masih dalam masih 15 menit lagi lah, masih lama. Nah, ini pertanyaan dari live YouTube juga, live chat di YouTube. Pertanyaan dari saudara Jonathan Gi. Malam Romo. Berdoa dan meditasi untuk mengenal diri lebih dalam. Trik untuk tetap konsentrasi bermeditasi dalam keramaian bagaimana ya, Mo? Itu pertanyaannya. Trik untuk tetap konsentrasi bermeditasi dalam keramaian bagaimana? Gitu. Karena berdoa dan meditasi itu adalah suatu sarana untuk mengenal diri kita lebih dalam. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Irawan Winata. Pertanyaannya simpel aja sih, Mo. Nih. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Nah, itu. Mungkin dua itu dulu Mo pertanyaannya. Jadi persilakan. Ya, tadi saya senang dengan ungkapan tadi, dengan berdoa kita juga mengenal diri. Ya memang itu yang kita lakukan juga salah satunya ya. Maka di dalam retret kan juga penuh dengan doa, yaitu bagi saya juga menjadi sarana untuk mengenal diri. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau kita meditasi atau berdoa di tengah keramaian? Bagi saya ini sangat relate dengan konteks Jakarta ya. Dengan hiruk pikuk yang ada, dengan kesibukan kita semua. Ya, saya kira
kita semua sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta, ya, atau umat yang berada di kota metropolitan ini pasti penuh ya. Tidak ada habisnya tuh kalau kita pikirkan pekerjaan kita pikirkan tanggung jawab kita, tentu tidak ada habisnya. Ya mungkin juga di keuskupan lain yang mendengarkan ini ya, juga merasakan hal yang sama. Tidak ada habisnya kalau kita terus memikirkan pekerjaan kita. Maka bagaimana merenungkan atau bermeditasi di tengah keramaian, bagi saya ada ungkapan yang menarik dari Santo Ignatius dari Loyola yang sering kita dengar, itu menemukan Tuhan di dalam segala. Finding God in all things. Nah, itu bagi saya sebuah refleksi iman yang menarik yang perlu kita sadari bagaimana kita berkontemplasi di tengah keramaian. Ya. Kontemplasi atau meditasi di tengah keramaian itu bagaimana? Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana kita membangun suasana hati kita. Maka kalau kita memang sungguh masuk ke dalam pengalaman doa, kita harus berani dengan tegas meninggalkan atau sejenak melupakan segala pekerjaan kita, tanggung jawab kita harus berani itu. Dan kita menyediakan diri sungguh-sungguh, menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh. Ini waktu saya untuk Tuhan. Harus berani mengatakan itu dengan tegas terhadap diri kita. Maka itu yang bagi saya penting untuk meninggalkan segala tugas tanggung jawab kita. Sejenak saya ingin bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ingin saya jumpai saat ini. Nah itu yang membuat kita sehingga suasana keramaian pun itu tidak menjadi soal karena kita sekali lagi menyediakan diri waktu khusus untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Lalu bagaimana mengalami sukacita ya? Ya, mengalami sukacita. Ya, hidup ini kan penuh dengan pengalaman yang dinamis ya, tidak statis. Ada pengalaman di mana jatuh, ada juga pengalaman di mana kita bangun lagi. Ya, untuk kembali berjalan. Bagi saya sukacita itu sekali lagi hanya bisa kita temukan di dalam sebuah relasi dan kerjasama dengan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami itu, sukacita kita menjadi penuh. Ya. Maka kalau kita tidak mengalami sebuah relasi, ya kita tidak akan mengalami sukacita itu. Ya. Sama seperti hidup berpasangan suami istri. Kalau sungguh mengalami relasi kasih antara suami dengan istri atau sebaliknya, akan sungguh mengalami sukacita. Tetapi kalau relasi itu dilewatkan, ya mungkin atau tidak ada kerjasama, ya bagaimana sukacita itu mau ditemukan. Termasuk juga relasi antara orang tua dengan anak-anak. Yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan dan menemukan relasi kasihnya, kerjasama kita dengan Allah sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan. Itu menjadi poin penting supaya kita mengalami sukacita yang penuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo atas jawaban yang sangat menggugah, bahkan menggugah diri saya juga gitu. Finding God in all things gitu kan. Itu jarang sekali gitu. Orang yang bisa menemukan keheningan gitu, di dalam sebuah keramaian itu kan paradoks banget ya Romo ya. Itu juga seringkali membuat kita gamang gitu. Bagaimana caranya kok di tengah keramaian kita malah cari keheningan itu. Nah, tapi dari sini saya belajar bahwa Tuhan itu bisa hadir di saat kapanpun, dimanapun, dan kapanpun. Itu memberikan suatu inspirasi bahwa di tengah keramaian pun Tuhan pun hadir gitu, lewat keheningan. Nah, sepertinya sudah ya Romo ya, pertanyaannya sudah cukup meskipun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab sekarang ini gitu. Mungkin nanti bisa chat pribadi atau nanti bisa bertemu dengan Romo Vano sendiri di Seminarium Menengah Wacana Bakti. Tapi nanti ya sesudah coronanya selesai dulu gitu. Karena sekarang belum bisa bertemu secara langsung gitu. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengambil teks yang sudah tadi
Romo Fano sampaikan bahwa kita itu dipanggil menjadi kudus. Nah, bagaimana kita menjadi seorang yang kudus? Pertama-tama kita harus mempercayakan pada kasih Allah sendiri. Kita harus memiliki relasi yang intim dengan Allah sendiri. Ketika kita berhadapan dengan kelemahan kita, mungkin sudah saatnya kita untuk menilik hati nurani kita dengan seksama. Gitu. Ketika ada kecenderungan ingin berbuat jahat, ingin melakukan masturbasi, mungkin kita bisa melihat hati nurani kita. Kira-kira apakah ini karya Tuhan? Apakah ini gerak roh yang baik? Nah, itu kan ada istilahnya, ada discernment kalau menurut Ignatius Loyola itu. Ada penimbang-nimbang, ada masa di mana kita dapat menimbang-nimbang secara baik dan secara matang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu itu perlu dikendalikan dan dikuasai. Bukan hawa nafsu yang menguasai atau malah memperbudak diri kita. Gitu. Lalu kalau mungkin relevansinya untuk anak-anak di zaman sekarang ya, terutama anak-anak SMA, anak-anak SMP yang sedang menonton pada malam hari ini, mungkin hawa nafsu itu bisa disalurkan ya Romo ya, disalurkan ke hal-hal yang positif gitu. Karena pengalaman saya juga begitu, kalau misalkan ada kelemahan-kelemahan, ada kecenderungan-kecenderungan yang mengarahkan kepada perbuatan yang jahat, itu saya mengalurkan dengan cara-cara yang lain yang lebih positif, seperti makan gitu kan, terus olahraga dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga pendalaman iman yang sudah kita laksanakan secara virtual ini dapat memberikan inspirasi, dapat memperkaya saudara-saudari sekalian, sekaligus menampar teman-teman. Mengapa menampar? Karena kita diajak untuk menjadi tambah pintar. Pintar dalam arti apa? Pintar dalam arti iman dan juga pengetahuan. Begitu. Terima kasih pembahasannya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah boleh memberikan materi. Kapan-kapan bisa mampir lagi ke acara-acara yang seperti ini. Nanti kami akan undang kembali. Terima kasih karena materinya sungguh mengena dan memberikan suatu refleksi bagi kita. Itu untuk menutup kegiatan pendalaman iman pada malam hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dipersilakan Ibu Rina untuk memimpin doa penutup. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan melalui Romo Fano. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami, dan curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari, dan mampu menjaga kekudusan diri kami sebagai bait Allah, dan sebagai perwujudan jawaban kami atas kasih-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Baik, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan anak-anak, demikian pendalaman iman kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di pendalaman kita di minggu depan. Masih sama, jam 7 malam. Kita akan membahas tema-tema yang menarik dan unik. Nanti tinggal stay tune aja di YouTube-nya Sekolah Santo Yakobus dan Instagram Sekolah Santo Yakobus. Begitu, salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Begitu, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua.